Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanatul Ulia, NIM 1902010023, Prodi Rekayasa Sistem Komputer, kelas reguler A1. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama sampai ke-15. Pertama adalah pengertian arsitektur komputer, yaitu merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Di materi pertama, terdapat juga fungsi arsitektur komputer terbagi menjadi 6, yaitu pertama, perencanaan awal sebuah komputer, kedua, prosesor yang dibutuhkan bisa lebih banyak, ketiga, penggunaan bisa lebih banyak, dapat melakukan multitasking, memastikan komponen-komponen komputer dapat berjalan lancar, dan yang terakhir, memberikan gambar aplikasi yang dibuat programmer. Dan terdapat jenis-jenis arsitektur komputer, yaitu terdiri atas 4. Yang pertama adalah komputer SISD, yang kedua komputer SIMD, yang ketiga komputer MISD, dan yang terakhir komputer MMD. Materi kedua membahas tentang masih sama dengan yang materi pertama, yaitu pengertian dari arsitektur komputer. Yang pertama adalah komputer MISD. Komputer MISD adalah kependekan dari Multiple Instruction Single Data, yang merupakan salah satu jenis arsitektur komputer di mana fungsi akan berfokus pada pengolahan data. Yang kedua adalah komputer SISD, yaitu sudah disinggung sebelumnya bahwa komputer SISD memang tidak terlihat berbeda jauh dari komputer MISD. Jenis yang kedua ini merupakan hasil buatan dari von Neumann atau memiliki ciri khas yaitu hanya bisa digunakan dengan satu unit prosesor saja. Yang ketiga yaitu komputer MIMD, merupakan singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. Jenis ini adalah komputer yang mempunyai beberapa prosesor sekaligus dan bisa diatur secara sistem paralel melalui satu unit pengontrol. Dan yang terakhir adalah komputer SIMD. Komputer SIMD adalah single instruksi multiple data, di mana komputer ini dibuat secara paralel. Jadi pengguna dapat mengoperasikan dengan menggunakan banyak prosesor meskipun hanya melalui satu kendali saja. Dan materi yang ketiga membahas tentang cara membuat transformasi di arsitektur komputer. Ada beberapa cara membuat transformasi di arsitektur, yaitu 1. Merancang array prosesor, 2. Mengaplikasikan prosesor pipelining, 3. Membuat komputer dengan multiprosesor, 4. Membuat komputer dengan arsitektur yang lain, dan yang kelima, atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas dari arsitektur komputer. Baiklah, saya akan menjelaskan atribut pertama, yaitu array komputer. Array komputer merupakan unit tambahan yang digunakan untuk mempercepat kinerja komputer. Unit ini terpisah dari unit lainnya yang dapat ditambahkan pada prosesor utama. Yang kedua yaitu pipelin, adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit prosesor. Dan yang ketiga yaitu multiprosesor, merupakan sistem komputer dengan 2 atau lebih CPU identik yang membagi akses secara penuh kepada common RAM. Dan slide selanjutnya, di materi ketiga terdapat atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas dari arsitek komputer adalah yang pertama, generalitas, kedua, aplikabilitas atau daya serap, yang ketiga, efisiensi, keempat, mudahnya dalam pemakaian, kelima, malleability atau daya tempah, dan yang terakhir ada expandibility atau daya kembang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi keempat mengenai
Kinerja sistem. Pengertian kinerja adalah tingkat untuk memenuhi kombinasi perangkat lunak yang diinginkan. Secara umum, dapat didefinisikan sebagai semua karakteristik dan aktivitas penting yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang akan dicapai. Di materi keempat ini terdapat pengertian dan perbedaan antara load testing dengan stress testing. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan load testing. Load testing atau uji pembebanan adalah suatu metode pengujian yang bersifat setengah merusak atau merusak secara keseluruhan komponen-komponen bangunan yang diuji. Stress testing adalah salah satu jenis pengujian sistem atau sistem testing. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah perangkat lunak secara keseluruhan mampu menangani kebutuhan sumber daya yang tidak normal, mencakup kualitas, frekuensi, maupun volume. Dan perbedaan load testing dan stress testing adalah perbedaan paling mencolok antara load testing dan stress testing adalah jika load testing untuk meriksa kemampuan aplikasi dalam melakukan load atau aplikasi website ke server atau database, sedangkan stress testing diperuntukkan dalam memeriksa kemampuan aplikasi dalam menerima trafik dari luar agar web atau aplikasi tidak down. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan arsitektur. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer mempelajari atribut yang berada pada sistem komputer yang berkaitan dengan programmer yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang dipakai, teknik pengalamatan, mekanisme input atau output. Jadi, arsitektur komputer merupakan sebuah konsep dari struktur pengoperasian dasar dan perencanaan dari sistem komputer. Fungsi arsitektur komputer yaitu 1. Mempermudah untuk memperbaiki komputer, yaitu arsitektur komputer adalah memudahkan seseorang programmer untuk memperbaiki kerusakan sebuah komputer. Dan yang kedua yaitu berfungsi sebagai memperbanyak penggunaan prosesor. Dengan adanya arsitektur komputer, sebuah komputer dapat menggunakan 3 prosesor. Dengan demikian akan meningkatkan kinerja komputer. Dan di sini juga terdapat jenis-jenis arsitektur komputer. Ada 4 jenis arsitektur komputer, antara lain komputer FISD, MEMD, yang ketiga SISD, yang keempat SIMD. Keempat jenis komputer itu sudah saya jelaskan di materi yang sebelum ini. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah komputer. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari awal sampai generasi komputer di zaman yang sekarang. Yang pertama adalah komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Carl Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa untuk sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memorinya. Dan komputer generasi kedua yaitu sudah diciptakannya transistor pada generasi ini, mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan mulai memperkembangkan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan komputer pendahulunya. Dan yaitu komputer generasi ketiga dari 1964 sampai 1971.
Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer lebih cepat panas. Maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umumnya. Dan berikutnya yaitu komputer generasi keempat dari tahun 1971 sampai sekarang sudah memiliki mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendapatkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satuan keping silikon. Komputer generasi keempat adalah komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Munculnya laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Dan berikutnya yaitu yang kelima yaitu komputer generasi yang kelima atau sekarang dan masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan pengguna nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Dan itulah materi yang sudah saya jelaskan. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.